pada saat itu Dr. Usul ini berencana membangun kampus di Sumbawa. Nah, ada keraguan juga banyak orang termasuk kami. Nah, bangun kampusnya itu di mana? Gitu. Nah, di kaki gunung. Tekanan di media saat di era digital ini adalah, kalau yang kami rasakan saat ini adalah harus cepat beradaptasi dan mau untuk berubah, meninggalkan pola, mencoba atau menjajaki atau bereksperimen dengan hal-hal baru tanpa meninggalkan ruh dari jurnalisme ya. Kalau saya analogikan media sekarang itu seperti kerumunan gitu. Banyak sekali. Jadi kita tidak bisa diketahui oleh orang kalau kita tidak keluar dari kerumunan itu gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertemu lagi bersama saya Heru Hudaya di acara Bincang-Bincang Rektor. Alhamdulillah kita kedatangan tamu istimewa. Salah satu media yang lokal tetapi sekarang mengglobal bahkan mendunia, yaitu Suara NTB. Nah, di sini hadir pimpinan umum daripada Suara NTB, Bang Agus Talino. Apa kabar, Bang? Alhamdulillah sehat. Sehat ya, Bang ya? Alhamdulillah. Nah, kemudian juga Bang terima Agus, kasih ini sudah diundang ke kampus yang sangat asri ya. Sama-sama Bang Agus. Kita juga sangat senang Bang Agus dan tim. Nah, kita juga ditemani oleh Ibu Raka Akriani. Ibu Raka Akriani sebagai pimpinan redaksi. Pemimpin redaksi. Suara NTB.com. Dari Suara NTB.com. Dan Bang Aan Muhammad Azhar, sebagai redaktur pelaksana Suara NTB.com. Nah, jadi teman-teman semua, kita tahu bahwa media itu adalah salah satu bagian yang sangat penting sekali. Kalau dalam pentahelix itu kan ada A, B, G, C, M gitu ya. Akademisi, bisnis, government, pemerintahan, C-nya ini community, dan yang paling akhir tetapi sangat pentingnya adalah media. Nah, saya jadi pengen tanya nih Bang Agus sebagai pemimpin umum yang sudah malang melintang di bidang media. Ini Suara NTB.com itu lahir kapan atau mungkin bisa diceritakan terkait dengan sejarahnya? Jadi Suara NTB cetak awalnya. Ya. Itu adalah anak perusahaan Bali Pos. Ya. Di Bali Pos itu ada halaman NTB. Halaman NTB. Tapi dalam perjalanannya ternyata satu halaman itu tidak cukup. Kita memberi informasi tentang NTB sehingga ada masukan untuk membuat suplemen tentang NTB. Akhirnya kami buatlah Suara NTB. 4 halaman suplemen dari Bali Pos. Setelah berapa lama 4 halaman ini ternyata juga ada permintaan. Tidak cukup juga 4 halaman, berkembang dia menjadi 8 halaman. Udah jadi satu koran sendiri itu. Berkembang menjadi 12 halaman. Iya. Bahkan berkembang menjadi 16 halaman. Jadilah dia koran sendiri. Ya. Nah, karena perkembangan dunia yang sangat cepat, nah kami tidak saja bergerak di cetak. Nah, kami juga mendirikan Suara NTB.com. Kalau tidak salah sudah berapa lama ya itu Suara NTB.com? Dari 2016. Dari 2016 ya. Suara NTB cetak ini 2004. 2004 ya. 1 Maret 2004. Karena memang jadi berubah ya. Bagaimana itu peta permediaan itu menjadi berubah sejak mulai kapan tuh? Awalnya kan memang dicetak terus ya. Iya, dicetak terus sampai 2000. Sekarang pun masih cetakan ya? Ya, cetak masih ada. Tapi kita sekarang jauh lebih lengkap ya. Karena ada cetaknya, ada webnya ya, surantb.com, ada juga di hampir seluruh platform kami ada di YouTube. Ya. Nah, yang menarik saya ingin pengen kenal lebih dekat lah sama Bang Agus nih. Bang Agus ini sebenarnya kan orang Sumbawa ya, dari Sumbawa. Mungkin bisa cerita bagaimana pengalaman Bang Agus dulu dalam
perjurnalistikan gitu, ceritanya? Mungkin dari kuliah. Ya, saya dulu kuliahnya di Akademi Wartawan Surabaya. Nah, sekarang tidak ada lagi AWS namanya, Akademi Wartawan Surabaya. Sudah berubah menjadi STIKOSA, Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi. Jadi memang basis keilmuan saya itu komunikasi. Dan sampai hari ini saya tetap bekerja sebagai wartawan. Karena mungkin di bidang-bidang lain ini saya belum ahli juga. Gitu. Meskipun di jurnalistik juga masih tetap belajar. Apa perbedaannya Bang dari dulu? Emang sekarang ada perbedaan soal masalah dunia jurnalistik ini dari yang dulu tantangannya mungkin dengan yang sekarang sudah berbeda? Nah, sesuai dengan perkembangan zaman kan. Nah, teknologi ini juga berkembangnya kan. Nah, anak-anak muda sekarang ini mungkin lebih tertarik di digital ya. Jadi kami harus bisa beradaptasi, bisa menyesuaikan diri. Kalau tidak, ya kita mungkin tinggal kenangan. Dan ada satu informasi menarik nih teman-teman semua ya. Kita punya program studi ilmu komunikasi. Ilmu komunikasi ini bahkan mungkin belum banyak dulu ilmu komunikasi. Bahkan Unram pun dulu katanya belum ada ya. Setahun 2013 ketika didirikan itu belum sempat berdiri ilmu komunikasinya. Bang Agus ini dan teman-teman semua ini berperan serta dalam hal ya membantu kampus gitu ya untuk mendidik ataupun membantu mengajar di kampus. Ceritanya gimana itu Bang Agus dulu? Nah, dulu kita ini kan berteman lah, bersahabat dengan Dr. Usul. Nah, pada saat itu Dr. Usul ini berencana membangun kampus di Sumbawa. Nah, ada keraguan juga banyak orang termasuk kami. Nah, bangun kampusnya itu di mana? Nah, di kaki gunung. Gitu. Jadi pada saat itu dengan basic keilmuan di bidang ilmu komunikasi tadi, kemudian ingin coba berkontribusi untuk ini. Dan sekarang ini Bang Agus tahu nggak? Ya mungkin Mbak Agus, Mbak Raka ini salah satu bisa dikatakan mungkin ya apa ya? Ya kalau bisa dikatakan pendiri di program studi itu, dan sekarang mahasiswa banyak banyak yang tertarik, termasuk program studi yang favorit ya, dan memang anak-anaknya kreatif sekali, anak-anaknya banyak yang jadi konten kreator gitu. Nah, kita diskusi pada saat itu kita beri masukan saja kepada Dr. Usul kan. Nah, kenapa tidak mendirikan fakultas komunikasi? Betul. Nah, dia bilang Dr. Usul ya sering berkelakar kan orangnya. Bolehlah Bang, katanya kita dirikan fakultas komunikasi, tapi Abang juga membantu. Nah, kita bilang ya insya Allah gitu. Akhirnya kita ya berdiskusi lah. Sampai adalah fakultas komunikasi direalisasikan oleh Dr. Usul. Iya, betul. Dan memang ya itu tadi, jadi sekarang jadi fakultas yang paling favorit di ITS dan menghasilkan banyak sekali. Kemarin Bang tahu Marsha mungkin ya Bang ya, Marsha yang menjadi MC di berbagai acara, terus ada mahasiswanya itu ada Mangam, ada Nadira Jase, mereka konten kreator yang luar biasa, bagus-bagus itu di komunitas. Nah Bang Agus, saya ingin ngobrol sedikit dengan Mbak Raka ya. Mbak Raka, bidang keilmuannya? Kalau saya sebenarnya latar belakang saya itu guru. Saya lulusan Fakultas Keguruan Universitas Udayana, jurusan biologi. Biologi. Gimana ceritanya bisa terjun ke bidang jurnalisme ini? Nah, menulis itu sebenarnya saya suka sudah dari SD ya. Jadi dari SD, misalnya kalau saya melihat sesuatu pemandangan yang bagus, saya sering ke sawah gitu. Disuruh membantu ke sawah melihat kupu-kupu misalnya. Kalau balik dari sawah pasti sudah jadi puisi. Gitu. Jadi ketika udah dari sana. Betul. Ketika SMP saya juga suka gitu, ngisi majalah dinding gitu. SMA juga. Nah, terakhir saya terinspirasi dari bapak saya kepala desa. Kemudian dia kepala desa
apa namanya teladan di Kabupaten Gianyar diliput oleh Bali Pos waktu itu. Nah, saya melihat kok hebat sekali orang ini bisa menulis bapak saya selengkap itu gitu. Iya, di satu halaman Bali Pos itu bapak saya tampil sebagai petani teladan, kepala desa teladan gitu. Dari itu saya kepingin termotivasi. Saya kepingin jadi wartawan gitu. Itu sih awalnya. Iya. Jadi tentu saja kalau menjadi wartawan itu kadang menjadi cita-cita juga ya banyak tapi sebagian banyak orang itu menjadi satu cita-cita ingin menjadi jurnalis. Dan ilmu komunikasi ini salah satunya bisa lari ke sana ya nanti para mahasiswa kita misalnya alumni-alumninya ya menjadi jurnalis. Bisa. Nah kalau sekarang kan sebagai Pimred ya di suaraNTV.com. Iya di suaraNTV.com. Apa kira-kira tantangan tuh kalau sebagai Pimred gitu? Kalau saya melihat ini teknologi apa namanya informasinya kan pesat sekali. Jadi ini Mas Aan ini yang komandan lapangannya harus kerja keras gitu, mengikuti apa namanya berita-berita yang harus disajikan tepat, sesuai, cepat dan tepat ya Anja. Sehingga kita tidak tertinggal oleh media-media lain gitu. Ya banyak juga media yang sudah well established juga kolaps ya, banyak yang kolaps ya gara-gara perkembangan yang luar biasa drastis, disrupsi seperti ini ya. Betul. Iya. Dan bagaimana caranya Suara NTB mungkin bisa dibocorin sedikit? Nah, salah satunya survive. Misalnya yang kita kemas sekarang podcast. Nah, ini podcastnya. Cerita dong podcastnya kan udah kayak kamu ya. Gimana tuh Bang? Nah, saya selalu mengatakan bahwa bisnis media ini kan bisnis trust, bisnis kepercayaan. Karena itulah kita harus menjaga kepercayaan publik ini. Tidak saja pada karya jurnalistik kita, juga pada perilaku kita. Nah, kalau tidak, kita akan ditinggalkan oleh masyarakat. Nah, kalau kita ditinggalkan oleh masyarakat, ya seperti yang saya katakan tadi itu kita ya akan lewat gitu kan, akan ditinggalkan juga, tinggal tenang. Nah, apalagi sekarang ini kan pilihan masyarakat itu kan banyak sekali. Iya. Nah, saya selalu mengatakan dengan teman-teman di Suara NTB, kalau saya analogikan media sekarang itu seperti kerumunan gitu. Iya. Banyak sekali. Jadi kita tidak bisa diketahui oleh orang kalau kita tidak keluar dari kerumunan itu gitu. Kalau kita tidak muncul gitu. Podcast itu salah satu muncul kerumunan itu ya. Podcast inilah salah satu terobosan Suara NTB untuk bisa menonjol. Iya, betul. Keluarlah dari kerumunan itu. Nah, tapi untuk bisa melakukan seperti itu ya tidak sederhana juga. Tidak begitu saja. Ya, karena itulah kami membangun yang namanya tradisi diskusi, tradisi intelektual. Nah, ketika belum corona, setiap hari di redaksi itu ada rapat redaksi, rapat liputan. Jadi pada rapat redaksi itu kami mendiskusikan banyak hal, sehingga wartawan, teman-teman yang turun ke lapangan itu tidak dalam keadaan tidak punya perencanaan liputan yang matang. Bahkan Mbak Rake ini sudah tahu apa berita utama nanti, itu sudah tahu. Apa berita kaki, apa yang menjadi box itu dia sudah tahu. Karena ada di rapat redaksi pagi. Jadi setiap pagi itu. Jadi di siang hari itu ada listing. Jadi wartawan yang ada di lapangan itu saling kontak. Di komunikasi. Di komunikasi. Betul. Nah, listing itu adalah untuk memastikan. Nah, liputan yang sudah dia dapat pada siang hari itu apa saja. Bahkan mungkin ada perkembangan baru misalnya. Itu disempurnakan, dilengkapkan. Sehingga ketika berita ini turun, ya betul-betul sesuai dengan target yang diinginkan oleh redaksi. Nah, di sore hari ketika itu berita sudah masuk semua, itu masuklah ke ruang redaksi. Betul. Nah, di ruang redaksi ini juga ada diskusi yang sangat ketat untuk memastikan
Karena kadang-kadang berita yang datang pada hari itu dicetak kan melampaui dari jumlah halaman. Iya kan, harus mana. Jadi kita seleksi betul. Betul. Nah, karena luar biasa ya itu, ternyata bisnis media itu sesuatu yang harus hati-hati juga, nggak bisa asal-asalan bunyi gitu ya. Nah ini mungkin sebagai komandan lapangannya nih Mas Aan nih, gimana Mas Aan keseharian, begitu stressful kah itu kalau jadi ya komandan lapangannya ini? Alhamdulillah bisa, karena mungkin ini bidang yang menjadi impian saya dari zaman kuliah. Saya memimpikan kalau tidak jadi dosen, saya ingin jadi dosen, ya? Kalau tidak jadi wartawan, saya ingin jadi dosen. Jadi wartawan dulu. Jadi karena bekerja di bidang yang saya inginkan, sehingga tekanan itu justru menjadi dorongan malah untuk mencari jalan keluar atau solusi dari, atau malah dikapitalisasi untuk berubah dan sebagainya. Tekanan di media saat di era digital ini adalah, kalau yang kami rasakan saat ini adalah harus cepat beradaptasi dan mau untuk berubah, meninggalkan pola, mencoba atau menjajaki atau bereksperimen dengan hal-hal baru tanpa meninggalkan ruh dari jurnalisme, yaitu disiplin verifikasi dan sebagainya. Oh iya, cover both side ya, Pak. Tantangannya saya rasa di situ, bahwa banyak, kalau dulu media itu kalau media kami yang dulu cetak itu saingannya ada televisi misalnya, sekarang kompetitornya bukan kompetitor ya, temannya itu adalah media online, media sosial gitu, dimana orang bisa dengan mudah menemukan jalan menuju kerumunan audiens yang besar gitu. Dan itu bisa menjadi sebenarnya tantangan juga, tapi juga peluang sebenarnya, karena bisa jadi itu melahirkan kolaborasi. Kayak sekarang misalnya UTS dengan Suara NTB ini kan kita collab nih, tadi kita kontennya untuk Suara NTB, sekarang kami menjadi narasumber di kontennya UTS gitu. Nah, artinya kolaborasi, semangat untuk menjadikan apapun yang muncul atau perubahan dinamika yang muncul itu sebagai alat untuk mendorong kita untuk berubah dan maju, itu yang kami, menurut saya, yang membedakan kami dengan media lainnya. Alhamdulillah dengan itu kami sekarang menjadi media yang di sejumlah platform itu menjadi media lokal dengan audiens yang besar, bisa dibilang. Misalnya di YouTube gitu ya. Ini bisa dikatakan media lokal dengan subscribers YouTube, media lokal NTB ya, dengan subscribers YouTube terbesar ya. Kemudian di platform TikTok juga kami menjadi yang terbesar followersnya, karena kami menyadari juga apapun platform itu dia akan menghimpun audiens, akan menjadi tempat berkumpulnya masyarakat. Kalau TikTok dulu seperti ini karakternya, kami meyakini bahwa TikTok akan misalnya mengalami pendewasaan konten, dan media harus masuk ke situ untuk ikut mendewasakan konten yang memberikan warna jurnalisme pada platform tersebut. Makasih Bang Aan atas penjelasannya tadi ya. Nah, teman-teman semua, ini sesi akhir kita ingin minta closing statement atau mungkin harapan kepada para mahasiswa kami yang mungkin punya cita-cita ataupun keinginan untuk menjadi wartawan. Gimana caranya supaya bisa mengejar seperti wartawan-wartawan senior yang di sini nih Bang Aan? Ya, kami sudah mulai sekarang sedang berencana, sedang menggodok ide untuk bikin semacam kolaborasi dengan kampus-kampus, tapi masih dalam tahapan penggodokan ide.
supaya ada program bersama mungkin dengan kampus, universitas yang bisa melibatkan mahasiswanya dan tim redaksi kami untuk melahirkan konten-konten jurnalistik dalam yang siap untuk diunggah ke format digital, platform digital baik YouTube, Facebook dan sebagainya. Nah, itu saya rasa bisa menjadi jalan efektif yang bisa menyambungkan antara dunia kemahasiswaan ke dunia kerja di bidang jurnalistik. Nah, mereka akan belajar banyak hal tentunya tentang akan terlatih teknis praktek langsung dunia jurnalisme. Dan itu juga akan jadi bagian pembelajaran kami juga untuk bagaimana transfer keilmuan dan sebagainya. Kami juga akan belajar hal baru tentunya. Resources di kampus ini kan banyak, Bang. Mahasiswa ada 5.000, kemudian dosen bisa sampai dengan staf bisa 400-an gitu, dengan keilmuan yang berbeda-beda itu menjadi satu hal yang menarik mungkin kalau memang bisa diangkat ya, Bang. Mudah-mudahan dengan UTS bisa ada kerjasama rutin atau kolaborasi lah, bagaimanapun wujudnya. Kami rasa itu bisa menjadi saling menguntungkan untuk mutualisme kedua belah pihak. Mbak Raka punya tips-tips bagaimana jadi seorang wartawan? Iya. Selama ini kerja sama dengan UTS sudah berjalan sebenarnya Pak Agus ya. Jadi ada anak-anak fakultas komunikasi yang magang di kita. Betul. Jadi mereka magang rata-rata 3 bulan. Jumlahnya kalau nggak salah saya yang terakhir itu ada 6 orang. 6 orang atau 7 orang. Mereka punya potensi-potensi besar yang bisa bergabung dengan kita di Suara NTB. Suara NTB itu ada cetak online, ada juga radio global di sana. Kalau ingin bergabung, saya kira mereka sudah belajar banyak di sana. Kami menunggu mereka untuk bisa bergabung. Nah, pengen dengar dari pemimpin umum nih. Ya, tantangan dunia jurnalistik sekarang ini adalah peningkatan kapasitas profesional. Nah, kalau kita tidak terus belajar untuk meningkatkan kapasitas profesional, maka kita agak susah juga beradaptasi dengan perkembangan, menyesuaikan diri dengan perkembangan. Nah, karena itulah di Suara NTB ketika rekrutmen itu yang dilihat tidak saja kemampuan teknis, tapi juga kemampuan non teknis gitu. Dan kemampuan non teknis ini sangat penting, yang berkaitan dengan integritas, idealisme gitu. Nah, selain memang wartawan itu harus cerdas dia secara intelektual, cerdas dia secara emosional, bahkan harus cerdas secara spiritual. Karena godaannya juga banyak gitu kan. Banyak godaan sebagai wartawan ini sebagai wartawan. Dan yang paling penting kalau ingin menjadi wartawan misalnya, ini hanya 3 syaratnya. Yang pertama itu harus menulis. Yang kedua harus menulis. Yang ketiga harus menulis. Ya. Karena kalau hanya dipahami secara teoritis saja, nanti ketika dia praktek mungkin agak kesulitan. Di kampus mungkin banyak teori-teori tentang teknik menulis dipelajari. Mungkin bisa saja nilainya tentang teknik menulis itu bagus. Tetapi kalau dia tidak pernah menulis, tidak pernah praktekkan, nah susah juga dia menulis. Akan tumpul juga kalau pisau tidak diasah ya. Jadi karena memang tidak bisa dilakukan secara teoritis. Ya, makasih Bang Agus, Mbak Raka dan juga Mas Aan. Jadi teman-teman semua, tadi kita sudah mendengarkan luar biasa dari ketiga narasumber ini. Terima kasih telah menonton semuanya. Sampai kembali di acara bincang-bincang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.